Salam sejahtera guys. Kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang lab lagi. Windows Test Manager. Oke guys, untuk kali ini kita lab Windows Test Manager. Nah, kita explore Test Manager dan manage proses dari Test Manager. Oke, kita instruksinya satu, buka command prompt, save, web browser Microsoft Edge. Oke, kita ngikut. Kemudian right click taskbar buat open Test Manager. Wes, another way to open. Nah, ini kan cara lain. So, klik more details. Ini details. Kemudian kita nyari Windows Command Processor. Nah, kita punya nggak bisa di expand ya, expand. Gimana kalau yang normal? Kita nggak bisa expand. Iya, kita nggak bisa expand, beda beda versi guys. What is listed under the heading command prompt? Tapi ini untuk versi lama ya guys. Kita udah nggak ada tulisan command prompt. There are three. Apps, background, and Windows. Some of. Oke, kita disuruh nyari konsol Windows host. Properties. Location of this file name and location of this process. Ini. Nah, tuh. Kan conhost kan file name-nya. Iya. Conhost exe. Jadi conhost tambah exe ya guys. Terus lokasinya ini. Sesuai di test manager. Nah, conhost exe. Habis itu kita close command prompt. Apa yang terjadi Windows command processor kan ketutup ya guys, jadi harusnya hilang. Iya, yang tadi hilang. Nah, kan ended. Nah, tadi ada banyak guys, jadi tinggal dua. Kan running di background. Klik in the memory heading. Memory. Ini tuh buat nge-sort. Sort kolom berdasarkan memori yang dipakai. Nah, betul guys. Soalnya kalau ini dia kan untuk itu, misalnya ini PID dari yang paling kecil ke paling besar, nama dari bawah ke atas. Nah, iya. Untuk yang lain selain memori juga sama. Right click on memory heading. Terus select column resource. Waduh, memory
persen. Jadi persen guys. Oh, tadi kan value berapa MB, ini berapa persen jadinya. Nah, ya. Yeah. How could this be useful? Kalau misalnya kalian tidak tahu ya apa, misalnya fullnya itu berapa atau satu ini proses itu maka berapa persen dari itunya dari memorinya, atau mau kebalikannya ini 1% itu berapa berapa besar, berapa MB gitu, berapa GB, itu kan bisa dilihat. In the task manager, click the name heading. Nah, kalau name dia ganti namanya, sortir alfabetikal dari A sampai Z kan. Kalau ini dibalik dari W dulu, kalau ini C dulu kan nggak ada yang lain. Background process tuh dari A, dari W. Dipisah ya guys, yang app sama background process. In the task manager, click the name heading, double click the Microsoft Edge. Nah, kalau buka, nah kan ada reveals the processes atau memperlihatkan subproses dari, ya ampun, Microsoft Edge. Oh, itu yang drop down ya? Kalau iya betul, kalau yang ini oh, beda, sudah beda guys, sudah beda versi, tidak bisa. Ada browser window, enggak, kita nggak bisa buka dari situ. Return to task manager, select and task. And task, yo guys, hilang. Bye bye. And task juga. Bye bye. Banyak guys. Wih, and task. No, kalau yang tadi itu extension, ini ada banyak itu karena ada subproses-subproses. Kita kan nggak tahu subprosesnya yang mana. Nah, ini baru aplikasi tutup. Tadi kita ada yang sampai adblocker yang nge-crash itu kan gara-gara kita nge-entas yang MSH. Itu kan subprogramnya semua. Jadi termasuk adblocker itu kan subprogram dari Microsoft Edge. Gets closed atau ketutup. Hmm. Tadi kan yang detail. Kalau misalnya kita nggak detail, kita proses tadi yang yang besar Microsoft Edge. Nih, ini kan ada berapa kan? Kita entas semuanya ketutup. Tadi kan kita di detail. Kalau ini kita diproses. Jadi semuanya gitu dipermudah supaya lihatnya kan kalau detail kan satu-satu. In the task manager window, click the services tab. Nah, use the scroll bar on the right side to view all the services listed. Kan banyak. Waduh. Oh, statusnya. No, statusnya ada stop run, stop run, stop run. Gak ada yang lainnya guys. Soalnya kan kita kalau di komputer itu pakai biner 0 atau 1, stop 0, run 1. Working in the performance tab, performance. Nah, how many threads are running? Nah, ini ada CPU, ada memory, disk, ada disk,
SSD. Ini ada WiFi ya, ada WiFi. Ini nggak ada WiFi. Oh, Ethernet. Dia ada Ethernet. Kita ada GPU juga. Oh, dia mintanya threads. Nah, ini threads. Kalau ini dia berapa? Nah, kalau kita 5.400. How many processes are running? Kita 318. Dia berapa? 104. Kita banyak ya, guys. Klik the memory on the performance tab. What is the total physical memory? Nah, ini kalau dia 4 GB, 4,7 tuh dia 4,7. Oh, 35 GB. What is the available yang ada, yang available 17. Kalau dia 2,5. How much physical memory is being used by the computer? Ini committed ya? In use 14. Ini berapa dia? 1,4. Ya, ini 1,4. Klik the Ethernet. Aku WiFi ya, guys. What is the link speed? Dia apa? Oh, link speed itu atau antara WiFi atau Ethernet. Kalau dia Ethernet, aku WiFi. What is the IPv4? Nih IPv4. IPv4 saya ini 192.168 ini. Kalau dia kan yang ini, yang 192 itu. Nah, nih kan berbeda-beda ya. Ini kalau ini tergantung komputer masing-masing gitu. Kalau misalnya ini kan Ethernet, terus tadi memorinya berapa, kan punyanya berapa. Kalau CPU juga mampunya berapa. Tadi yang thread yang bedanya sampai 4.000, yang saya prosesnya sampai ratusan. Nah, itu kan gara-gara kemampuan komputer masing-masing. Nah, ini apa? Open Resource Monitor. Open Resource Monitor. Resource Monitor. Nah, ya, ini Resource Monitor. Mengapa butuh penting untuk administrator untuk paham cara kerja task manager, untuk memantau ya guys. Kalau kita punya task manager itu kita sebagai administrator kita memantau jangan sampai ada aplikasi yang tidak diinginkan gitu yang bisa berjalan. Misalnya kalau misalnya ada aplikasi seperti aplikasi yang lumrah sih kayak semacam virus ya guys, atau misalnya apa, misalnya ada aplikasi yang kita tidak inginkan, misalnya apa ini wallpaper 32. Nah, kita kan bertanya-tanya, kita ini aplikasi apa? Terus kita cari kalau wallpaper 32 ini memang aplikasi yang benar dan memang kita emang ada, nah kita kan bisa tahu, kita bisa paham. Kalau misalnya itu aplikasi yang kita tidak install, nah itu baru kita bertanya-tanya. Makanya administrator itu penting Kak, untuk bisa test manager. Kalau jawabannya ini, dia menurut dia itu kan untuk supaya tahu kayak misalnya CPU yang terpakai itu berapa test manager. Kan ini di performance dia mau tahu CPU terpakai berapa, memori terpakai berapa, terus wifi-nya berapa, terus kalau ini kan ada GPU, jadi dia dia paham gimana berapa yang dipakai sekarang lagi dipakai supaya nggak kepanasan ya mungkin ya. Terima kasih guys sudah mengikuti. Lanjut. Lanjut.